Mari kita lihat Alkitab kita di dalam Mazmur 18 ayat yang ke-36. Dikatakan demikian, kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, tangan kananmu menyokong aku, kemurahanmu membuat aku besar. Mazmur 18 ditulis oleh Raja Daud. Kenapa Raja Daud menulisnya? Karena di dalam perjalanan kehidupannya dia memahami, dia mengerti bahwa perisai perlindungan Tuhan berikan, tangan kanan menopang dia, tangan kanan berbicara mengenai kemenangan, tangan berbuat sesuatu menuntun di dalam kemenangan, dan Daud bisa menjadi raja hebat, raja besar bukan karena strategi, bukan karena pemikiran, bukan karena dia keturunan bangsawan, bukan karena dia mahir berperang. Tapi sungguh-sungguh kemurahan Tuhanlah yang membuat dia menjadi besar. Membuat ini didasari sebuah pengalaman yang ketika Daud mengingat rasanya menyesakan di dada, rasanya menakutkan, rasanya menggetarkan, jantungnya berdetak lebih kencang, keringat dingin keluar. Rasanya kalau dia mengingat pengalaman itu, dia tahu kalau tanpa Tuhan yang meluputkan, dia pasti akan hancur dan binasa. Apa yang membuat Daud akhirnya menulis Mazmur yang 18 ayat yang ke-36? Mari kita daripada Mazmur 18 ayat 36. Ada di dalam kitab 1 Samuel 23 ayat 19 sampai 28. Jadi Daud ketika buat lagu tadi Mazmur 18. Kalau ingat peristiwanya dia deg-degan. Dia gemetar. Seolah-olah pengalamannya baru kemarin. Padahal dia tulis Mazmur 18 sudah di dalam perjalanan bersama dengan Tuhan. Dia sudah menjadi raja yang begitu hebat. Tetapi kalau ingat peristiwa ini, seolah-olah kejadiannya baru kemarin. Apa kejadian baru kemarin itu? 1 Samuel 23 ayat 19 dikatakan demikian. Tetapi beberapa orang Sif pergi menghadap Saul di Gibea dan berkata, Daud menyembunyikan diri dekat kami di kubu-kubu gunung dekat Koresa di Bukit Hakim. Di sebelah selatan padang belantara. Oleh sebab itu jika tuanku raja berkenan datang, silahkanlah datang. Tanggungan kamilah untuk menyerahkan dia ke dalam raja. Berkatalah Saul, diberkatilah kiranya kamu oleh Tuhan karena kamu menunjukkan sayangmu kepadaku. Baiklah pergi, carilah kepastian lagi, berusahalah mengetahui di mana ia berada dan siapa yang telah melihat dia di sana. Sebab telah dikatakan orang kepadaku bahwa ia sangat cerdik. Berusahalah mengetahui segala tempat persembunyiannya. Kemudian datanglah kembali kepadaku dengan kabar yang pasti dan aku akan pergi bersama-sama dengan kamu. Sesungguhnya jika ia ada di dalam negeri, maka aku akan meneliti dia di antara segala ribuan orang Yehuda. Jadi Daud itu sedang dikejar Saul mau dibunuh. Kondisinya begitu tidak mengenakan, kondisinya menyesakan. Daud akhirnya harus sembunyi, harus berlari dari satu tempat persembunyian ke tempat persembunyian yang lain. Jadi pengalamannya tidak menyenangkan, pengalamannya begitu menyesakkan buat dia. Saul adalah orang nomor 1 di bangsanya waktu itu. Mencari Daud bukanlah perkara yang sukar. Dan sebelum itu Daud baru saja menyelamatkan sebuah kota namanya kota Kehila. Kota Kehila dijajah oleh bangsa Filistin. Dan Daud sedang di dalam persembunyiannya, dia punya hati, punya belas kasihan untuk menyelamatkan bangsanya, penduduk kota Kehila. Selesai menyelamatkan penduduk kota Kehila, harusnya kan orang Kehila itu berterima kasih. Yang terjadi sebaliknya, orang Kehila mau menyerahkan Daud kepada Saul. Jadi bayangkan,
Saul ini dari waktu ke waktu entah ada magnet apa sih di dalam hidupnya. Kalau magnet berkat, kalau magnet terobosan, kalau magnet kasih karunia, kalau magnet yang membuat dia naik terus ke atas rasanya gak keberatan. Tapi magnetnya itu kok magnet masalah demi masalah, tekanan demi tekanan. Baru menyelamatkan kota Kehila, dihianati penduduk kota Kehila, mau diserahkan kepada Saul, dia lari. Dan akhirnya dia harus pergi ke padang gurun Sif ini. Seolah-olah Daud itu punya magnet, dia lahir di tempat yang salah, di waktu yang salah. Seolah-olah dia berada di langit yang di atas, hidup di bawah langit tembaga dalam perjalanan hidupnya. Kayaknya apa yang dialami oleh Daud, kayaknya gak jauh-jauh dengan kita. Masalah datang silih berganti, yang satu belum selesai, disusul masalah yang lain. Kadang-kadang kita berpikir ya, kita ini punya magnet apa sih? Kalau magnet orang mengagumi kita, kalau magnet akhirnya pekerjaan kita dapat terobosan, kayaknya kita gak keberatan. Tapi kalau magnetnya masalah dengan problem, tantangan demi tantangan kita terhimpit. Jangan dulu buru-buru kita mengambil kesimpulan bahwa Tuhan itu jahat, Tuhan meninggalkan kita. Tunggu ayat-ayat berikutnya bagaimana akhirnya Daud membuat lagu di dalam Mazmur ke-18 tadi ayat 36. Kemurahan-Mu Tuhan membuat aku besar. Tuhan seringkali izinkan masalah tantangan itu datang silih berganti. Untuk akhirnya membuat kita belajar berserah kepada Dia saja. Ibarat seperti seorang yang gak bisa renang, dicemplungkan di sebuah kolam, lalu orang itu meronta-ronta, mencoba berbagai macam gaya, semakin bergaya Bapak Ibu Saudara, semakin tenggelam. Kalau kita mau nolong orang yang gak bisa berenang, sabar dulu di pinggir kolam, bukan nunggu dia tenggelam lalu terlambat. Tapi tunggu waktu di mana di titik tertentu dia sudah hampir menyerah dan kehilangan gerakan demi gerakan, gaya yang campuran gaya bebas, gaya punggung, gaya dada, semua dicampur membuat dia makin tenggelam. Tunggu detik-detik terakhir ketika dia sudah terhenti dengan kelelahan dan mau tenggelam, baru kita tolong orang itu. Kadang Tuhan izinkan terjadi karena kita terlalu banyak gaya Bapak Ibu Saudara. Karena kita berpikir kita punya pengalaman, punya kekuatan, punya koneksi, punya kepandaian, punya prestasi di belakang kita. Seringkali Tuhan izinkan kiri kanan atas bawah menghimpit bukan karena Tuhan jahat. Tapi supaya kita mengerti dan memahami bahwa kekuatan yang sejati datangnya dari Tuhan. Seperti Daud berkata, engkaulah perisai tangan kananmu yang menyokong aku dan kemurahan-Mu Tuhan yang membuat aku besar. Karena jalan ke atas, jalan promosi adalah jalan yang mengerikan tanpa daging kita, kekuatan kita dimatikan terlebih dahulu. Saya yakin kalau saya tanya berapa banyak yang mau dipromosi, semua kita tanpa keberatan mengangkat tangan. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, jalan ke atas itu jalan yang mengerikan. Karena kalau tanpa daging kita mati, celakalah kita ketika kita naik terus di dalam promosi. Ketika power ada, ketika uang banyak, ketika orang kagum melihat kita, ketika kita punya influence pengaruh yang hebat, tanpa daging kita mati, celakalah kita ketika kita naik ke atas. Sehingga Tuhan harus izinkan terjadi tantangan masalah menghimpit kita. Supaya daging kita, bukan daging itu tubuh kita jadi remuk, tapi daging keinginan daging kita, manusia duniawi kita, supaya remuk. Sehingga ketika kita jalan ke atas, setiap power, kekuatan, kekayaan, sumber daya, kepandaian, influence, pengaruh, kita akan kelola dengan baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara minta dipromosi, hati-hati, jalan ke atas itu jalan yang penuh dengan jebakan dan berbahaya. Kalau daging kita, manusia duniawi kita tidak dipermukan terlebih dahulu. Pengalaman itu dari waktu ke waktu Daud seperti magnet karena Tuhan sedang persiapkan dia.
Umur 17 tahun diurapi menjadi raja. Besoknya jadi raja? Enggak. 13 tahun baru usia 30 tahun. Baru benar-benar dia jadi raja. Tuhan izinkan hal itu terjadi dalam hidupnya. Supaya Tuhan memastikan ketika Daud naik tahta menjadi raja atas umat pilihan Tuhan. Dia melakukan dengan baik sehingga di dalam perjanjian lama setelah keturunan Daud, setelah Salomo kerajaan Israel terpecah dua. Rajanya kacau balau di bawahnya. Tapi selalu Tuhan berkata karena hambaku Daud, karena hambaku Daud, karena hambaku Daud. Bahkan di perjanjian baru pun dikutip. David is a man after God's own heart. Daud adalah orang yang hatinya berkenan kepadaku. Jadi kalau kiri kanan, depan belakang menghimpit kita. Supaya akhirnya seperti orang yang tak bisa berenang itu. Kita hanya bisa berteriak Tuhan tolong. Disitulah tangan Tuhan diulurkan, diangkatnya kita. Disitulah perisai Tuhan perlindungan bagi kita. Tangan kanan yang menyokong kita. Dan kemurahannya lah yang membuat kita menjadi besar. Karena jalan ke atas jalan mengerikan. Kalau hari ini kita berdoa terus minta promosi, minta terobosan. Tanpa daging kita diremukkan berbahaya. Jadi izinkan dia selesaikan sekolah kehidupan kita masing-masing termasuk saya. Izinkan dia lanjutkan sekolah kehidupan itu. Daud seolah-olah magnetnya gak pas, dia lahir di tanggal yang salah, tempat yang salah. Tapi Tuhan izinkan proses terjadi. Lalu dalam ayat 24, lalu berkemaslah mereka pergi ke Sif, mendahului Saul. Daud dan orang-orangnya ada di padang gurun Maon di dataran sebelah selatan padang belantara. Ketika Saul dengan orang-orangnya pergi mencari Daud, diberitahukanlah hal itu kepada Daud. Lalu pergilah ia ke gunung batu dan tinggal di padang gurun Maon. Saul mendengar hal itu lalu mengejar Daud di padang gurun Maon. Saul berjalan dari sisi gunung sebelah sini dan Daud dan orang-orang dari sisi sebelah sana. Daud cepat-cepat mengelakkan Saul. Kalimat berikutnya saya stop dulu. Jadi antara Daud dengan Saul itu cuman dipisahkan oleh gunung batu. Kalau kita masih ingat waktu masih kecil, kita senang main petak umpet. Kita sembunyi. Satu sisi Saul dan pasukannya. Saul orang nomor 1, jadi pasukannya itu pasukan luar biasa semua. Daud sih gak ada apa-apanya di waktu itu. Saul di sini, Daud di sini, dipisahkan oleh gunung batu. Daud salah sedikit bergerak, ketemu. Kalau main petak umpet sih, paling gantian siapa yang tutup mata. Kalau kena Saul, matilah Daud. Ini bukan soal permainan. Ini soal nyawa hidup dan mati. Daud di sini, Saul di situ. Lalu ayat 26 kalimat berikutnya, kalimat yang B. Tetapi Saul dengan orang-orangnya sudah hampir mengepung Daud. Akhirnya Saul tahu kalau kejar-kejaran gini gak akan ketemu. Gini aja Saul pecah pasukannya jadi 2. Satu di depan, satu di belakang. Kalau dipecah jadi 2, tinggal tunggu saja sekian langkah ketemu Daud di situ. Tetapi Saul dengan orang-orangnya sudah hampir mengepung Daud serta orang-orangnya untuk menangkap mereka. Mirip kondisi kita ya Bapak Ibu Saudara. Kiri kena, kanan kena, bawah jurang. Mau lari kemana? Daud di tengah-tengah kondisi yang demikian terjepit. Saul sudah memecah pasukannya atas bawah. Tinggal tunggu langkah demi langkah ketemulah. Kalau di awal masih bisa lari. Kalau ini sudah gak bisa lari kemana. Kiri kanan dikepung, bawah jurang. Tapi masih ada satu jalan. Yaitu ke atas. Lebih tepatnya bukan Daud yang menanjak ke atas. Tapi lebih tepatnya yang ada di atas itu pribadi. Yang interferensi ke bawah. Kalau kiri kanan bawah kita gak ada jalan. Gak apa-apa daging kita diremukkan. Supaya kita selalu ingat. Bahwa kita perlu mencari dia.
Karena perjalanan promosi Tuhan mau pakai seseorang mengerikan tanpa daging kita diremukan, dimatikan terlebih dahulu. Mari kita perhatikan ayat-ayat berikut. Ayat terakhir. Ketika seorang suruhan datang kepada Saul dengan pesan, segeralah undur di detik-detik terakhir. Segeralah undur sebab orang Filistin telah menyerbu negeri. Cek. Maka berhenti Saul mengejar Daud dan pergi menghadap orang Filistin. Itulah sebabnya orang menyebut tempat itu Gunung Batu Keluputan. Sudah nyaris tinggal sedikit. Tiba-tiba Saul dengar laporan orang Filistin menyerang dari belakang. Tinggal mungkin satu langkah. Pasukan Saul akan dengan mudah menangkap Daud. Dalam hidup kita nyaris sedikit lagi seperti kita berenang tenggelam. Tapi Tuhan mengulurkan tangannya dan mengangkat kita. Tuhan membawa kita ke tempat yang lebih tinggi. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi, kiri kanan bawah gak ada jalan. Jalan kita satu-satunya ke atas. Kalau jalan satu-satunya ke atas kita tutup juga dengan cara apa? Dengan cara kita kecewa dengan Tuhan, dengan cara meninggalkan Tuhan, dengan cara bersungut-sungut. Sudah Bapak Ibu Saudara gak ada jalan lain. Oleh karena itu pastikan jalan kita ke atas itu tetap terbuka. Akhirnya pengalaman itu. Pengalaman yang menegangkan itu Daud luput dan sekian waktu di dalam perjalanannya. Daud menulis lagu dalam Mazmur 18 ayat 36 ayat yang awal yang saya baca. Saat dia menulisnya dia bukan anak ingusan lagi. Sudah menjadi raja yang hebat, pengalamannya luar biasa. Tapi ketika dia kembali ingat pengalaman itu. Dia menyimpulkan bahwa Tuhanlah perisai perlindungan di dalam hidup dia. Bahwa tangan kanannya menyokong dia itulah yang membuat dia kuat dan menang. Dan dia mengambil kesimpulan begini, kemurahan-Mu ya Tuhan membuat aku ini besar. Kalau kita dibuatnya besar, pengaruh kita, pekerjaan kita, bisnis kita, pelayanan kita, atau apapun yang kita miliki. Kita perlu menyadari kembali, perlu sekali seperti kaca spion kita lihat lagi ke belakang, pengalaman yang menegangkan. Ketika itu mungkin harta kita yang terakhir di tabungan yang gak seberapa itu anak kita perlu sekolah dan kuliah. Meskipun kita sudah atur keuangan dengan baik, bekerja dengan jujur, kadang problem keuangan terjadi. Dan kita berkata sudah gak bisa lagi bayar uang sekolah, kita berlutut. Lalu Tuhan memberikan anugerahnya membuat terobosan dalam hidup kita. Anak kita luput daripada dikeluarkan dari sekolah atau kampus karena gak bisa bayar. Akhirnya anak kita pun belajar iman kita orang tuanya. Dan dia berkata aku lulus. Karena kemurahan Tuhan. Atau mungkin di detik-detik terakhir. Ketika kita mengalami sakit penyakit, sudah gak ada jalan lain. Vonis yang ditujukan kepada kita, sudah sekian waktu saja tinggal menunggu hari. Tiba-tiba Tuhan turun mengulurkan tangannya, mengangkat kita, menyembuhkan kita. Atau apapun yang Tuhan kerjakan. Ingatlah peristiwa itu supaya kita gak sombong ketika kita berjalan di dalam anugerah Tuhan. Daud menyimpulkan kembali di dalam Mazmur. Ayat yang ke-18 ayat 36 dia berkata begini. Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu. Kita aman, kita dilindungi, kita dijagai karena Tuhanlah kota perlindungan kita. Dialah perisai kita. Lalu dia menyimpulkan tangan kananmu menyokong aku. Tangan kanan berbicara mengenai kemenangan. Lalu dari mulutnya dia berkata, kemurahan-Mu Tuhan membuat aku besar. Biarkan setiap kita Bapak Ibu Saudara sekalian,
Kita dibuat besar karena kemurahan Tuhan ada di dalam hidup kita. Jadi kalau kita dihimpit kiri kanan, bawah gak ada jalan. Jangan tutup jalan ke atas. Izinkan tangannya mengulurkan kepada kita. Dan kemurahan Tuhanlah yang membuat kita menjadi besar. Terus bertumbuhlah dalam anugerah Tuhan. Rencana dan kehendak Tuhan belum selesai. Pastikan hubungan kita ke atas tetap terkoneksi. Kalau itu yang kita pastikan, kita akan selalu melihat anugerah Tuhan akan menyertai hidup kita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju bolehkah kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita yang layak menerima pujian.